Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada malam ini. Mari sama-sama kita mau datang pada Tuhan, kita mau bersyukur malam hari ini, kita mau datang bawa pujian penyembahan kita, biar kita boleh sama-sama mendapatkan kekuatan yang baru di malam hari ini. Setelah kita mungkin aktivitas pada hari ini, kita minta hikmat dari Tuhan kembali, biar setiap firman itu boleh mengisi hati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih Tuhan, buat kesetiaan Tuhan, buat pertolongan Tuhan yang selalu nyata di dalam hidup kami. Kami merasakan Tuhan tidak pernah sedetik pun tinggalkan kami. Karenanya malam hari ini Tuhan, kami mau bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Mungkin ada saudara-saudara kami yang saat ini, yang ada di rumah, sedang mengalami kondisi yang gak baik sekalipun. Mari sama-sama berharap hanya pada Tuhan saja, sebab Dia adalah sumber pengharapan yang sejati. Dia sumber kekuatan kita. Dia sanggup melakukan perkara yang bahkan mustahil bagi kita sekalipun, Tuhan sanggup lakukan. Karenanya mari sama-sama bersyukurlah di dalam segala hal, bertekunlah di dalam doa, terus berharap pada Tuhan. Mari sama-sama datang pada Tuhan, mari kita sama-sama bersyukur. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau mengasihi kami, tiada yang sepertimu Yesus. Engkaulah jaminan hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari bersyukur pada Tuhan.
Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Oh. Mari datang, mari bersyukur pada Tuhan. Dia yang mengasihi kita tanpa batas. Mari bersyukur pada Tuhan. Yes. Sebab kasih setiamu selalu nyata atas setiap kami, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu. Mari dengan segenap hati naikkan pujian penyembahanmu bagi Tuhan. Yes. Engkaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari lebih lagi naikkan pujian ini. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau
jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih berharga. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, buat setiap kebaikan-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Buat kekuatan yang Tuhan beri buat hidup kami, buat pertolongan-Mu yang selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersyukur. Mari dengan segenap hatimu Engkau yang datang mengucap syukur malam hari ini. Bersyukur, bersyukur, Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu selama-lamanya. Ku sembah, ku Ku sembah, sembah ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari bersama semua umat Tuhan, angkat hatimu, nyatakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Kami datang mengucap syukur setiap hari. Kami melihat kebaikan-Mu atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Ku sembah, Terima kasih Bapa. ku sembah Ku dan ku sembah Kau selama hidupku. selamanya. Ku sembah Kau Mari Engkau yang datang bersyukur, nyatakan bersyukur, bersyukur. Kami mengucap syukur. Bersyukur. Tuhan terima kasih, Engkau sungguh baik Karena bagi kasih hidup setiamu. kami Tuhan. Oh, Ku sembah, kami sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kami Kau datang Tuhan. bersyukur Tuhan, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Terima kasih Tuhan. Karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur selalu setiap waktu dalam Kami hidup kami. Terima sembah kasih untuk Kau perkenanan-Mu dalam Tuhan. hidup kami, bahkan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Kami datang bersyukur Tuhan, terima kasih. Setiap hari kami melihat kebaikan-Mu. Setiap waktu kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Selama-lamanya kami mau nyatakan bahwa begitu baik Engkau dalam hidup kami. Terlalu baik Engkau Tuhan. Kami datang mengucap syukur. Sembah, sembah. Bersyukur, Ya Tuhan. bersyukur. Amin. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku sembah, Kau sungguh ku baik. sembah, ku sembah dan ku sembah kasih, Tuhan. selama hidupku. Ku Sekali sembah lagi mari Kau bersama-sama Tuhan. dengan segenap hatimu, mari katakan Bersyukur, kami datang bersyukur. bersyukur. Tuhan terima kasih. Bersyukur. Kau sungguh Bersyukur. baik Tuhan. Karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah
Tuhan. Ku bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Segala pujian hormat kami bagimu yang kudus. Karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama-lamanya kami menyembah-Mu, kami Yesus. datang bersyukur selalu. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak untuk disembah, Yesus Tuhan. Terima kasih, kami datang bersyukur selalu. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu yang besar atas hidup kami. Terima kasih Engkau selalu ada dalam setiap jalan dan waktu-waktu kami. Terima kasih. Seperti aku ada hari ini Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan, Engkau sungguh baik. Amin. Dan teramat baik Terima kasih. bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan aku ada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan baik Kami mengucap syukur dan selalu buat kasih teramat setia-Mu dalam baik hidup kami. Sampai hari ini kami melihat perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Semua Pertolongan-Mu yang tidak pernah ku terlambat atas alami hidup kami. bersama-Mu Terima kasih ku Tuhan. lewati. Terima kasih Indahnya kasih Bapa. Tuhan Amin. seperti pelangi. Aku ada hari ini Karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Indahnya kasih-Mu Tuhan. Malam hari ini biar kami menikmati kasih-Mu, biar kami menikmati hadirat-Mu, biar kami menikmati Engkau Tuhan. Dengan segala ucapan syukur kami, terima kasih kami mengalami Engkau, mengalami kasih-Mu Tuhan. Jamahan-Mu atas setiap kami pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada saat ini, biar kuasa hadirat-Mu Tuhan menangkap setiap kami, menjangkau setiap hati. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Percaya bahwa Engkau Tuhan yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu ajar kami hari-hari melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Bukan hanya apa yang kami kehendaki Tuhan, tapi apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Ajar kami untuk sungguh-sungguh ada di dalam Engkau dan melakukan apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami hanya menuntut apa yang kami kehendaki dari Tuhan. Tapi hari ini setiap kami menundukkan diri di hadapan Tuhan.
dan berkata, kami mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Berbicara bagi umat-Mu, bagi gereja-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus, yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama, amin, amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silahkan duduk Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa karena Tuhan yang luar biasa. Kenapa kita berkata luar biasa? Ya bukan karena kabar kita baik. Ya mungkin banyak orang berkata saya sedang tidak baik, Bu. Tapi kita berkata luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saudara, saya percaya ya sebagai anak Tuhan, orang percaya, tentunya goal dari kekristenan kita itu adalah melakukan kehendak Tuhan. Amin apa amin? Ya, kita hidup bukan untuk mencapai apa yang kita mau, tapi kita hidup untuk mencapai apa yang Tuhan mau. Itulah kesuksesan bagi seorang yang percaya kepada Tuhan. Kita hidup bukan melakukan apa yang kita kehendaki, tapi kita hidup untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kenapa saudara ke gereja? Kenapa saudara mendengarkan firman Tuhan? Nggak usah lihat orang yang lagi cari tempat duduk, kepo semua. Lihat saya saja, amin. Ini jemaat memang ya, kebiasaan cuma orang lewat dilihati. Akhirnya gagal fokus. Nanti kalau saya sudah baca ayat, itu tadi ayatnya di mana ya? Gara-gara lihat orang lewat, biarin aja lagi cari tempat duduk. Nggak usah jangan gagal bilang kanan kirimu, jangan gagal fokus. Perhatikan firman Tuhan. Ya soalnya saudara nggak lihat 1 menit saja sudah kehilangan inti dari pembicaraan kita ya. Jadi saudara tadi apa yang saya bilang? Udah nggak tahu kan, gagal fokus sudah. Hidup ini bukan soal mencapai apa yang kita inginkan, tapi apa yang Tuhan. Itu intinya pembicaraan kita tadi. Karena keberhasilan atau kesuksesan seorang percaya bukan waktu engkau dapat semua yang engkau mau. Tapi ketika waktu engkau dapat apa yang Tuhan mau dalam hidupmu, ya, dalam hidup kita. Nanti kita akan berbicara saudara, ya. Kenapa kita ke gereja? Kenapa kita berdoa? Kenapa kita baca firman? Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Ya, Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Nah kita makanannya apa? Rujak cingur, Bu. Ya, makanannya Yesus bilang, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Biar itu juga menjadi pemahaman dan prinsip kita di dalam mengikut Tuhan. Kalau orang sudah mengerti prinsip itu, maka bukan soal enak atau tidak enak, tetapi hidup ini soal menggenapi kehendak Tuhan. Saudara, kita baca bersama 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Apa kehendak Tuhan bagi hidup kita ya? Yang utama ya dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 18 ya. Tema khotbah saya hari ini adalah nikmatnya hidup. Siapa yang mau mengalami nikmatnya hidup? Angkat tangan, semua kan? Bicara soal nikmat itu bukan cuma yang enak, tapi juga yang tidak enak. Nikmati yang manis, nikmati yang pahit ya. Bagaimana supaya kita bisa menikmatinya? 1 Tesalonika pasal yang ke-15 ya, ini yang dikatakan firman Tuhan. Baca bersama 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, kita ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah kita berada di dalam Yesus, apa yang Tuhan kehendaki bagi kita nih di dalam Yesus nih? Ya, menjadi kaya, Bu, mobil 1 jadi 5, rumah 1 jadi 10 ya.
Bukan itu. Alkitab berkata apa yang dikehendaki Tuhan bagi kita di dalam Yesus itu. Baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, kalau baca ayat ini sepintas biasa saja saudara. Tetapi ketika kita membaca dan ya kita mendapat keterangan, maka luar biasa ayat ini. Ternyata yang dikehendaki Bapa bagi kita di dalam Yesus itu mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan dikatakan mengucap syukurlah dalam hal yang baik. Sering kali kita mengucap syukur ya kalau apa saudara, ya naik pangkat mengucap syukur. Mengucap syukur kalau apa? Dapat jodoh, mengucap syukur. Mengucap syukur kalau apa? Naik rumah baru, mengucap syukur. Ya, orang itu cenderung mengucap syukur dan itu identik loh dengan kekristenan loh. Ya, nanti datang ya, saya ada ibadah ucapan syukur. Ya, ucapan syukur apa? Naik rumah baru. Oh. Ya, nanti datang ya ada ibadah ucapan syukur. Kenapa? Suami saya naik pangkat di kantor. Saya belum pernah dengar, Bu, nanti datang ya ada ucapan syukur di rumah saya. Kenapa? Suami saya turun pangkat. Halo? Padahal yang dikehendaki Tuhan itu apa? Nah, berarti boleh sekali-sekali bikin ucapan syukur ya. Saya nanti malam ikut ya kita makan-makan ucapan syukur. Kenapa? Saya putus sama pacar saya. Yang muda-muda mengucap syukur. Karena berarti Tuhan kasih kamu yang terbaik. Ya. Ayo kita sekali-sekali dong GSJS bikin begitu ya. Ada ucapan syukur loh. Kenapa? Saya bangkrut. Ini lain dari yang lain loh. Dan ini tuh Alkitabiah loh. Amin. Ucapan syukur apa? Suami saya bangkrut. Setelah 20 tahun bisnis berhasil terus, sekarang bangkrut. Jadi saya mau ucapan syukur. Wih, itu pasti Tuhan nangis loh. Kenapa saudara menatap saya dengan wajah yang tegang begitu? Biasa saja ya, biasa. Jangan mengintimidasi saya. Loh itu yang benar. Kita ini seringkali sudah terlalu sering hanya diajarkan yang enak, yang enak, yang enak, yang enak. Padahal Alkitab berkata, mengucap syukurlah walaupun di hal yang tidak enak. Karena hidup ini bukan cuma soal yang enak. Kita akan mengalami banyak hal yang tidak enak, sekalipun sudah ikut Tuhan. Makanya banyak orang Kristen datang kepada saya bertanya, Bu, saya itu udah sungguh-sungguh ikut Tuhan loh Bu, tapi kenapa ya Bu ya? Ya, saya itu mengalami bertubi-tubi yang tidak enak begini. Loh Bu, saya itu ikut Tuhan sungguh-sungguh loh. Kok anak saya meninggal loh Bu? Loh Bu, saya ini ikut Tuhan sungguh-sungguh. Malah suami saya dipanggil Tuhan loh Bu, kenapa? Saya bilang, kita itu ikut Tuhan bukan supaya kita menikmati semua yang enak. Ingat, kita berada di dunia. Kita ada di bumi ini, ya, dunia ini nusa kambangan. Setan dibuang ke sini, kita juga dibuang ke sini. Kita sudah keluar dari Taman Eden. Dulu Adam dan Hawa hidup di Taman Eden, lalu berbuat dosa dibuang ke Taman Eden. Di bumi ini. Dan Alkitab berkata dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Semua yang buruk ada di dunia. Jadi kalau engkau berharap ada di dunia dan engkau mau menikmati yang baik terus, itu mimpi. Kita ikut Tuhan pun akan menikmati yang tidak enak. Saya bilang kepada jemaat yang datang bertanya kepada saya, kenapa saya menikmati yang tidak enak? Bu, kita percaya kepada Yesus bukan supaya hidup kita enak. Karena dunia ini banyak yang tidak enak. Kenapa kita percaya Yesus? Supaya ketika engkau mengalami yang tidak enak itu, engkau beroleh kekuatan. Sebab engkau punya Tuhan yang dahsyat, yang sanggup memberikan engkau kekuatan. Katakan, mari kita punya pemahaman yang benar di dalam Tuhan.
supaya engkau tidak kecewa ikut Tuhan. Saya bilang bersyukur Bu, tapi saya sakit, bersyukur. Kalau saya mati gimana Bu? Beruntung. Lo Alkitab bilang mati itu keuntungan loh. Mati itu untung. Kita bersyukur mengenal Yesus, kenapa? Karena dia menjadi jaminan bukan hanya dalam kehidupan di dunia ini yang sementara, tapi Yesus menjadi jaminan bagi kita sampai pada kekekalan. Dan itu yang dunia gak bisa beri, katakan amin. Jadi orang Kristen itu paling enak. Enaknya apa? Di dalam Yesus itu ada jaminan. Sehingga saya banyak ketemu orang-orang datang berkata, Bu terima kasih. Lewat khotbah-khotbah Ibu saya mengerti rencana Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal. Bukan hanya yang baik tapi juga yang tidak baik. Saudara, mari kita simpan benar-benar prinsip firman Tuhan agar hidup kita ini berbahagia. Kenapa kita harus mengucap syukur saudara? Ya, karena rasa syukur itu mengubah apa yang kita alami menjadi lebih berharga. Waktu engkau bersyukur, maka keadaanmu, masalahmu, apa yang sedang engkau alami itu akan menjadi lebih berharga. Kenapa banyak orang tidak bisa mengambil hikmah dari masalah yang dialami? Karena dia tidak pernah bersyukur dalam segala masalah. Tapi ketika engkau belajar bersyukur, engkau akan menemukan nilai dan hikmat dari firman Tuhan. Ketika Yusuf saudara dibuang dari Mesir, dibuang dari saudara-saudaranya lalu dia sampai ke Mesir. Yusuf mendapat mimpi, dia cerita sama keluarganya. Aku mimpi loh, bulir-bulir gandumku tumbuh, lalu bulir-bulir gandummu menyembah kepada bulir-bulir gandumku. Lalu keluarganya gini, ini orang sombong ya. Bisa-bisanya dia cerita bahwa dia akan menjadi orang yang berkuasa lebih daripada kita. Ini saudara kandung. Jadi di dunia ini memang akan biasa saudara, kita dibenci sekalipun itu saudara kandung, ya orang siapapun itu kita kenal baik, ya kita akan mengalami itu. Kalau saudara mengalami, bersyukurlah. Bersyukur supaya engkau mengerti apa kehendak Tuhan di balik itu. Lalu mereka mau bunuh Yusuf, dibuang ke sumur. Lalu mereka pikir-pikir, kalau kita cuma buang dia ke sumur, kita ini gak dapat apa-apa ya. Mending kita jual. Kita jual dia kepada orang Mesir, jadi budak, kita dapat duit. Lebih jahat lagi kan otaknya. Saudaranya dijual supaya dapat duit. Kalau cuma dibuang di sumur, cuma mati toh. Tapi gak dapat apa-apa. Jual aja supaya kita dapat duit. Yusuf dengan lugunya ditipu oleh keluarganya, dibuang ke sumur, lalu akhirnya mereka ambil, mereka jual. Lalu mereka itu jubahnya Yusuf diambil, disembeli satu kambing domba, dikasih darah itu, lalu mereka pulang dan bilang sama Yakub, anakmu sudah mati. Ini hanya jubah yang bersimbah darah karena dia diterkam sama binatang buas. Jahat gak keluarganya? Di antara kita sudah ada yang diperlakukan seperti itu sama keluarga kita? Belum kan? Makanya gak usah alay lebay. Cerita di Alkitab itu lebih sengsara saudara, supaya kita belajar. Akhirnya Yusuf dijual sampai ke Mesir. Lalu singkat cerita dia sampai ke rumahnya Potifar. Dia bekerja dengan jujur dan Alkitab berkata Yusuf takut akan Tuhan, karena itu tangan Tuhan menyertainya sehingga apa yang dilakukannya Tuhan buat berhasil. Dia dipercaya sama Potifar, semuanya diberi kepercayaan. Potifar bilang, semua urusan di rumah ini, uangku, hartaku, aku berikan kepercayaan ke dalam tanganmu. Kecuali satu, jangan kamu ganggu, Nyonya Potifar. Itu di bawah kuasaku karena dia istriku. Ya, tetapi ternyata tante Potifarnya yang mau diganggu. Singkat cerita Yusuf difitnah. Katanya dia mau memperkosa tante Potifar ini. Itu sih yang Alkitab catat, jangan bikin cerita baru. Banyak orang bikin cerita baru. Ya, ada yang bilang, ibu tahu nggak kenapa Yusuf nggak mau sama tante Potifar? Karena Yusuf seneng sama om Potifar.
Bertobat kau ya. Jangan kau bikin-bikin cerita bohong ya. Alkitab sudah menulis begitu, berarti begitu. Ya, jangan merubah-rubah jadi cucok. Di sini nggak ada cucok ya, saya baptis ulang kalau ada. Lalu saudara, ya, kan ini Potifar mengenal Yusuf dengan baik. Dia tahu, makanya dia beri Yusuf kuasa. Dan Alkitab mencatat karena Potifar melihat Yusuf disertai Tuhan. Jadi kira-kira saudara, kalau Yusuf itu Potifar kenal baik, kira-kira istrinya itu dia kenal baik juga nggak? Bapak-bapak kenal baik nggak sama istrimu? Suaranya bapak-bapak tolong yang kencang. Kenal baik nggak sama istrimu? Atau sama istri tetangga lebih kenal baik? Ya pasti kita lebih kenal baik sama istri sendiri. Karena setiap hari kita bergaul sama istri. Tidak ada orang lain yang lebih mengenal istri atau suami selain pasangannya. Jadi Potifar tahu siapa istrinya, siapa Yusuf. Kalau tante Potifar dicerita dalam Alkitab suka ganggu cowok ganteng, berondong seperti Yusuf, berarti jenis tante macam apa dia ini? Jenis tante girang, sukanya girang-girang terus itu. Tante-tante begini ya. Lalu dia ganggu Yusuf dan Yusuf tidak tergoda karena Yusuf takut Tuhan. Waktu mendengar cerita itu, Potifar ini harus memilih antara Yusuf yang dia kenal dengan istrinya yang dia tahu. Seringkali ya Tuhan akan izinkan demi membela harga diri dan nama baik keluarga dan martabat istrinya. Terpaksa Potifar harus mengorbankan Yusuf yang dia kenal bahwa Yusuf tidak mungkin berbuat seperti itu. Saudara, waktu engkau diizinkan, engkau sudah hidup benar nih. Sebenarnya semua kan udah dalam Alkitab ada ya. Tapi jemaat itu suka datang, saya itu loh Bu, sudah rajin doa, rajin puasa, sudah begini, kok begini loh. Saya bilang belum seperti Yusuf kan kamu. Ya udah bersyukur saja. Yusuf bersyukur, akhirnya dia dipenjara. Waktu dia dipenjara, kenapa Yusuf mampu bersyukur? Tidak dicatat di dalam Alkitab, maka marahlah Yusuf kepada Allah. Dia berkata kepada Tuhan begini-begini. No, tidak ada Alkitab berkata. Yusuf tetap konsisten hidup sebagai orang yang takut Tuhan, menghormati Tuhan, sekalipun dia berada di dalam penjara. Orang yang menghormati Tuhan, hidup takut akan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dia bisa melihat jauh lebih luas daripada orang-orang yang tidak mengerti tentang Tuhan. Yusuf tahu di balik semua masalah yang dia alami itu ada sebuah rencana Tuhan yang besar yang akan digenapi di depan. Dan akhirnya Yusuf bersyukur. Lalu di penjara, saudara, Yusuf mulai terjemahkan mimpi. Orang-orang yang mimpi sesama tahanan dia terjemahkan, lalu mimpinya kepala juru minum diterjemahkan, sampai akhirnya Firaun bermimpi. Dipanggil semua para pelihat, ahli-ahli tafsir mimpi yang ada di Mesir, semua angkat tangan, tidak bisa menerjemahkan arti dari mimpinya Firaun. Lalu kepala penjara berkata, di penjara ada orang Ibrani yang namanya Yusuf, dia dipenjara karena mau perkosa ya istrinya Potifar. Tapi dia itu seorang yang penuh hikmat, disertai Tuhan. Mimpinya, mimpi semua orang-orang yang diterjemahkan itu terjadi. Lalu raja bilang, oh ya, panggil dia ke sini. Firaun menceritakan semua mimpinya dan Yusuf menerjemahkan sesuai dengan hikmat Tuhan. Saudara, kalau engkau hidup melakukan kehendak Tuhan, engkau akan diberi hikmat Tuhan. Tapi lakukan kehendak Tuhan, bersyukur. Yusuf terjemahkan, lalu Firaun berkata begini, karena engkau bisa menerjemahkan mimpi ini, Yusuf bilang, nanti akan terjadi 3 tahun kelimpahan, lalu 3 tahun masa kelaparan, akan terjadi begini. Dan Raja Firaun berkata begini, karena engkau sudah menerjemahkan mimpi ini, dan ini dari Tuhan pasti, aku mengangkat engkau menjadi Perdana Menteri. Tolong beri kami hikmat. Apa solusinya?
supaya mimpi itu tidak terjadi. Akan ada kelaparan besar yang menimpa seluruh negeri dan tidak pandang siapapun, bahkan Mesir juga akan mengalaminya. Yusuf diangkat jadi Perdana Menteri. Perhatikan saudara, Yusuf bukan sekolah lulusan ahli ekonomi. Tapi karena dia hidup takut Tuhan, dia melakukan kehendak Tuhan, ada hikmat Allah di dalam dirinya. Waktu engkau hidup takut Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, gak peduli engkau lulusan apa, Tuhan akan angkat hidupmu berdiri di antara saudara, orang-orang yang mungkin lebih tinggi pendidikannya. Saya ini cuma lulus SMA, SMA-nya di Poso lagi. Ya, waktu saya diusir dari rumah gak boleh bawa ijazah. Tapi saya bilang, saya mau lihat kamu hidup makan pakai apa kalau kamu gak bawa ijazah, kamu ikut Yesus. Bukan cuma itu, sekolah bekas saya sekolah dulu di Poso sudah terbakar karena kerusuhan. Kasihan banget kan saya. Secara manusia sudah gak ada harapan saudara. Ya, tapi Tuhan tahu saya ini udah gak ada ijazah, makanya saya harus jadi YouTuber. Waktu engkau bukan siapa-siapa, tapi engkau hidup takut Tuhan, maka hikmat Tuhan penuh di dalam dirimu. Karena engkau melakukan kehendak Tuhan. Lalu Firaun berkata, oke Yusuf, strategi apa yang harus kita lakukan supaya kita ini tidak mengalami kelaparan itu? Yusuf bilang, bangun lumbung. Ya, di tengah masa kelimpahan ini kita simpan gandum di lumbung. Penuhi itu lumbung. Dan benar terjadi kelaparan yang besar di seluruh negeri kata Alkitab. Tapi Mesir menjadi negara yang aman karena mereka punya lumbung-lumbung yang dibangun oleh Yusuf. Bukan cuma itu, dari berbagai negara datang ke Mesir untuk membeli gandum di tengah masa kelaparan. Ketika keluarganya datang dan melihat Yusuf, lalu akhirnya ya Yusuf mengenali mereka. Mereka berpikir, habis kita. Pasti Yusuf balas dendam, pasti kita dibunuh karena kita dulu sudah jahat kepada dia. Kita buang ke sumur, kita jual dia demi dapat uang. Pasti Yusuf akan balas dendam. Kenapa kita perlu bersyukur saudara? Karena dengan ucapan syukur bisa mengubah keadaanmu menjadi sebuah sesuatu yang berharga. Mengucap syukur bisa membuat kita mengerti rencana Tuhan di balik setiap masalah yang kita alami. Keluarganya berpikir kita pasti dibunuh sama Yusuf, dia sudah berkuasa, dia punya otoritas hari ini. Kita datang membeli gandum. Ketika keluarganya sudah ketakutan bertemu dengan Yusuf, Yusuf memeluk saudara-saudaranya. Dia mencucurkan air mata dan mereka berkata, Yusuf maafkan kami karena kami sudah berbuat jahat kepadamu. Yusuf berkata, Allah lah yang sudah memakai engkau untuk membuang aku. Kalau aku tidak kamu buang dulu, aku tidak akan jadi Perdana Menteri seperti hari ini. Wow enggak? Kenapa kita perlu bersyukur dalam segala keadaan? Karena kita akan mengerti dengan mengucap syukur, kita bisa melihat bahwa kutuk bisa dirubah menjadi berkat. Tidak semua keadaan yang pahit di hidupmu itu benar-benar mendatangkan kepahitan. Bahkan sekalipun engkau sudah salah, lalu engkau harus membayar harga dengan kesalahan itu. Tapi waktu engkau bersyukur, belajar melakukan kehendak Tuhan itu, Tuhan sanggup mengubah kutuk itu menjadi berkat. Yusuf tahu, jadi gak ada dendam. Saudara, belajar bersyukur di balik setiap keadaan itu pasti ada maksud Tuhan. Kalau engkau tidak bersyukur, engkau salahkan orang, engkau marahin orang, engkau salahkan keluarga, engkau salahkan Tuhan, maaf, prosesmu akan semakin lama. Akan semakin panjang. Apa yang Tuhan mau dari hidup kita? Ayat ini berkata, melakukan kehendak Bapa. Dan inilah yang dikehendaki Bapa bagimu di dalam Kristus Yesus, yaitu mengucap syukurlah di dalam segala hal. Bukan cuma yang baik, tetapi dalam hal yang tidak baik sekalipun.
Bersyukur. Makanya ada yang datang sama saya, Bu Debbie doakan saya Bu. Kenapa? Puluhan tahun kami ini bisnis Bu. Untung terus. Baru tahun ini kita rugi Bu. Saya bilang puji Tuhan. Dia bilang, loh kok ibu ngomong puji Tuhan? Berarti bapak dan ibu menggenapi firman. Karena Alkitab berkata ada waktu untung, ada waktu. Itu baru Alkitabiah Pak. Kalau untung terus tidak Alkitabiah. Bersyukur bapak sama ibu rugi tahun ini. Buktinya sekarang cari saya. Kalau untung terus tidak cari, enggak cari Tuhan. Untung terus enggak cari Tuhan orang itu. Tapi ketika rugi baru cari Tuhan. Banyak orang yang begitu, telepon saya, Bu Debbie, doakan saya Bu. Kenapa? Saya benar-benar kesulitan keuangan Bu. Rasanya mau bunuh diri Bu. Tapi tiap kali mau bunuh diri, nggak tahu muncul mukanya ibu, Pret. Giliran mau bunuh diri muncul muka saya. Saya bilang, Bu, sekali-sekali kalau dapat untung 10M, muncul muka saya di mukanya ibu. Jangan cuma pas ibu mau bunuh diri saja terus muncul muka saya. Itu tuh jemaat begitu, tapi masih puji Tuhan lah masih muncul muka saya. Walaupun di tengah-tengah keadaan terlilit hutang, banyak masalah, mau bunuh diri, muncul muka saya. Haleluya, puji Tuhan. Nanti didoakan, kasih firman, bertobat, terima Tuhan. Untung lagi, gak ingat muka saya. Gak apa-apa, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Biasa kan begitu tuh jemaat ya, tapi bukan di sini, di sana, Jakarta. Di Surabaya semua baik-baik, luar biasa. Kalau diberkati ingat Tuhan, dapat uang ingat Tuhan. Kok nggak ada amin? Insya Allah. Ya, ingat loh saudara, ketika hidupmu diberkati, jangan lupa. Ya, banyak tuh orang itu ya, kunci untuk kita diberkati tahun ini adalah pergunakan uangmu itu dengan baik dan bijaksana. Dan jangan lupa di balik berkatmu itu ada miliknya Tuhan dan ada juga milik orang lain. Itu cuma dititip. Cuma dititip. Ya, coba beri yang terbaik saudara. Masih ada juga orang Kristen tuh yang ngasih persembahan 2.000, ada saya tahu, nggak usah angkat tangan. Dan itu nggak miskin banget loh, orangnya nggak miskin loh, nggak loh. Kalau miskin, biarlah memang dia terbaik, itu yang terbaik. Tuhan bilang pemberian yang terbesar di dalam Alkitab tuh dari seorang janda miskin. Memang dia cuma kasih beberapa keping, yang lain tuh bawa dolar. Tapi Tuhan bilang terbaik itu kenapa? Karena dia beri semua yang dia punya. Ya. Saya naik taksi mau pelayanan, sopir taksinya kembaliin uang receh-receh 2.000, 5.000. Pak, enggak ada uang gede Pak, kenapa kembaliannya kecil? Loh, ibu mau ke gereja kan? Iya, kenapa? Biasanya orang kalau ke gereja mintanya uang kecil Bu buat kolektor. Sopir taksi tahu loh saudara, bikin malu memang ini orang Kristen ini, bikin malu saudara. Tukar uang, enggak, jangan tepuk tangan. Saya baptis ulang loh. Ngeri loh, sampai sopir taksi ngomong sama saya. Saya bilang, Pak jangan kasih saya uang 2.000-an, uang 5.000 buat apa Pak, kasih yang gede-gede dong Pak. Loh ibu mau ke gereja kan? Iya, biasanya orang kalau ke gereja minta uang kecil Bu, katanya buat kolektor. Sampai sopir taksi aja tahu loh. Maka nanti uang yang banyak di sorga itu uang 2.000. Uang 100.000 bilang, aku dong ada di kantongnya orang kaya-kaya. Aku dibawa di restoran mewah, aku dibawa di hotel-hotel mewah, kata uang 100.000-an. Lalu uang 10.000 bilang, saya juga banyak di kantin-kantin, uang 2.000 minder. Tapi dia pikir, saya luar biasa, kenapa? Tempatku di sorga. Loh kenapa? Aku banyak di kantong kolektor setiap hari Minggu. Bertobat saudara. Kalau engkau tidak bisa menghormati Tuhan dari keuanganmu, nggak mungkin engkau diberkati. Percayalah nggak mungkin.
Ya ada loh orang itu kelihatannya kaya tapi memberinya luar biasa. Ya udah gitu persembahan sambil nyanyi lagu. Persembahan kami sedikit sekali. Udah sedikit kurang ajar ngomong sama Tuhan. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Pret banget. Ngasihnya sedikit, minta Tuhan terima dengan kurang ajar enggak? Dibalas sama malaikat dari sorga. Berkat yang ku beri sedikit sekali, kiranya engkau terimalah dengan apa? Seneng enggak? Bilang sama diri sendiri, bertobat. Bertobat saudara ya. Please. Supaya engkau melihat berkat Tuhan. Saya ini bukan cuma ngomong, karena saya melakukan. Mungkin saya miskin di mata orang, tapi aku kaya di mata Tuhan. Karena tidak semua orang kaya di mata dunia itu kaya di mata Tuhan. Ya, kalau engkau tidak bisa menekan keinginan dagingmu dan belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan, maka maaf saudara, enggak lulus sensor kita. Ya, untuk diberkati Tuhan itu ada syaratnya. Saya mau beritahu ini kunci dari ya hidup kita diberkati Tuhan tuh di sini. Bukankah Alkitab berkata, ya barang siapa yang memberi dia akan diberi. Bagi orang yang cinta Tuhan, yang berani menabur bagi Tuhan, engkau akan melihat hidupmu, keuanganmu akan diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangannya yang setuju, jangan tidak setuju. Dan ini hanya terjadi bagi mereka yang mau berkata yes, itu akan terjadi. Saya melihat saudara, waduh, satu kali ini saya pelayanan di seminar hamba Tuhan saudara. Lalu saya ketemu dengan beberapa pendeta. Nah, saya panggil lah mereka dari desa. Pak, saya bisa minta nomor HP Pak, minta dong nomor HP. Diam semua, kenapa diam? Enggak punya HP Bu. Loh, kenapa enggak punya HP? Di tempat kalian pelayanan di desa enggak ada sinyal. Bukan Bu. Lah terus mau beli HP pakai apa? Kita ini perpuluhannya cabai, tomat, bawang. Saudara ketawa tuh. Saya nyesek saudara, nyesek loh. Ada pendeta beli HP aja nggak bisa, karena memang mereka nggak punya uang. Saya bilang gini, oh ya ampun sampai begitu ya. Iya Bu. Tiba-tiba ada suara di hati saya berkata, sekarang kamu pergi ke ATM, ambil uang sekian dan kamu kasih sama 5 orang ini. Dan itu jumlahnya besar. Langsung saya tengking itu suara, dalam nama Yesus. Pasti setan ini. Setan ini yang ngomong, setan bukan Tuhan ini. Karena saya tahu jumlah saldo saya berapa dan Tuhan suruh kasih berapa. Waktu itu saya belum jadi YouTuber. Ya. Saya waktu itu jumlah saldonya pas-pasan. Dapat suara Tuhan begitu, hampir setengah lebih disuruh kasih sama pendeta ini. Oh, langsung saya tengking dalam nama Yesus. Ini pasti setan. Tapi suara itu bilang, kamu harus memberi mereka. Waduh, saya bergumul saudara di hati. Karena gak ada yang tahu ini, gak ada yang tahu, cuma saya kan. Dengan Tuhan. Itulah yang dikatakan kalau kita ini menjadi tawanan roh. Akhirnya lama saya bergumul, saya gak tanya suami saya. Karena suami saya itu sudah beri saya kepercayaan. Saya untuk keuangan, aku percaya sama kamu, kamu lebih peka. Kalau Tuhan suruh menabur, tabur, gak usah tanya-tanya saya. Jadi kalau saya menabur yang kecil-kecil ya memang saya nggak tanya, tapi ini kan jumlahnya lumayan besar, hampir separuh saldo saya terkuras. Waduh, ini saya kalau tanya pasti suami saya bilang, jangan, itu bukan suara Tuhan. Nah, repot, karena bapak-bapak itu lebih pakai logika. Ya, logikanya lebih jalan daripada perempuan. Perempuan tuh pakai perasaan. Jadi saya nggak tanya dia. Tuh saya minta orang di gereja situ, Mas, bisa tolong antar saya nggak ke ATM terdekat?
Mau apa Bu? Saya ada keperluan. Tapi naik apa ya? Naik motor aja, motor biar cepet. Ya udah saya naik motor saudara. Sampai di ATM saya masukin kartu, saya tarik jumlahnya gitu, ditulisan di ATM, maaf, uang di ATM ini tidak cukup. Ya jadi bukan di rekening saya, di ATM-nya tuh nggak cukup uang segitu. Saya bilang puji Tuhan. Berarti bukan dari Tuhan memang. Lalu ada suara yang bilang di hati, pergi ke bank. Tarik lewat teller, saya bilang saya ndak bawa buku tabungan. Haleluya kan? Lalu suara itu bilang, pakai KTP saja. Saya bilang ini terakhir ya, saya coba ya. Kalau tidak diterima berarti memang bukan dari Tuhan, ini cuma suara hati saya. Saya pergi ke teller, Mbak saya mau tarik uang sekian. Bukunya Bu, nah itu masalahnya Mbak, saya nggak bawa buku, saya cuma bawa KTP. Oh ndak apa-apa. Betapa sedihnya saya saudara. Saya berharap tidak bisa. Tapi dia bilang oh nggak apa-apa Bu, yang penting ada KTP. Ya udah saya tarik saudara. Aduh nyesek itu loh, nyesek banget ya. Kita punya uang 10 juta, suruh kasih orang 1 juta atau ya 1,5 juta masih roto lumayan loh. Kalau suruh kasihnya separuh lebih itu loh, nyesek. Lalu akhirnya saya ambil saudara, saya mampir ke Indomaret, saya beli amplop 5. Saya masukin di amplop. Itu masih deg-degan loh hati saya. Deg-degan. Makanya kalau dibilang memberi dengan sukacita itu kayaknya aduh ya, enggak mungkin loh. Karena kalau sukacita itu pasti belum yang terbaik itu. Kalau yang terbaik itu pasti enggak sukacita. Karena ada daging yang terkoyak. Ada rasa pelit yang dihancurkan. Lalu akhirnya saya datang saudara, saya kasih diam-diam aja, saya enggak di depan semua orang, saya kasih, saya deketi, Pak ada berkat dari Tuhan, Pak ada dari berkat dari Tuhan. Ya, yang satu ngomong, aduh Bu, puji Tuhan banget Bu, saya bersuka cita karena saya ini lagi benar-benar butuh. Dalam hati saya, lu puas saya lemes. Pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati, jangan samakan dengan pisau belati. Akhirnya saya kasih, setelah itu saudara ya sudah selesai. Saya itu menatap ke atas sama Tuhan, saya bilang sudah Tuhan, puas. Saya mau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Ya udah saya pulang ke Jakarta, saya nggak berani ngomong ke suami. Dan saya juga berdoa supaya dia tidak cek jumlah saldo kita Tuhan. Kalau dia cek pasti saya dimarahin ini. Hari Minggu di Jakarta saya pelayanan di satu mall, selesai pelayanan saya pulang saudara. Lagi di jalan tuh ketemu oma-oma, Bu Debbie, saya nggak tahu itu oma muncul dari mana. Dia taruh amplop di tas saya. Terima kasih ya oma, saya pulang saudara, sampai di rumah saya buka. Itu jumlah persis sama yang saya tabur, dilebihi 10%. Loh, itu Tuhan loh. Saudara saya itu nangis loh, saya nangis, saya bilang Tuhan terima kasih. Kalau waktu itu saya tidak peka, ternyata aku ini cuma menjadi saluran toh. Karena Tuhan berkata, akulah yang menyediakan benih bagi para penabur. Kamu itu cuma penabur, benihnya itu dari Tuhan. Ini yang seringkali tidak orang Kristen mengerti. Ya, sehingga kita itu pikir dengan kita tahan uang, kita pakai prinsip ekonomi. Semakin banyak yang kita tabung, maka semakin kayalah kita. Padahal Alkitab bilang siapa yang banyak menabur, dia juga akan banyak menuai. Dengar ya, yang di sini yang pelit-pelit nih saya tengking dalam nama Yesus. Roh pelit pergi, ya bilang kanan kirimu, jangan pelit. Orang pelit gak masuk surga. Orang kikir gak masuk surga saudara. Ya, saudara mau terima atau tidak, ini bagian saya menyampaikan. Kalau saudara terima, saudara tangkap itu dari Tuhan, karena ini firman Tuhan. Kadang orang bicara ngomong uang itu tabu, enggak tabu. Yesus mensejajarkan dirinya satu-satunya dengan Mamon. Dia bilang kamu enggak bisa mengabdi pada dua Tuhan, pada Allah dan pada Mamon. Berarti sangat berbahaya kalau saudara tidak mengerti kebenaran tentang uang. Ya. Saudara, akhirnya saya belajar sampai hari ini. Saya belajar, Tuhan aku ini jadikan bendahara-Mu. Ya, dan Tuhan memberkati kami luar biasa hari ini. Saya mau bersaksi depan saudara. Ya, saya melihat bagaimana Tuhan membukakan tingkap-tingkap di langit. Saya pengen
Ya kita sama-sama mengerti ini. Ya kenapa kita harus bersyukur? Karena ketika engkau bersyukur, engkau dapat mengubah keadaan yang pahit itu menjadi sesuatu yang berharga. Ya banyak-banyak bersyukur saudara. Karena orang itu kalau nggak bersyukur stres. Kalau banyak stres itu darahnya kental, hitam, kortisolnya naik. Waktu kortisol naik itu hormon yang mengatur metabolisme tubuh kita. Saat kortisol mau naik, kacau semua tuh, gula darah akhirnya naik, kena serangan, kena jantung, diabetes, darah tinggi. Ya, makanya hari-hari ini jangan banyak stres. Kenapa kita harus bersyukur? Waktu engkau bersyukur, itu hormon endorfin keluar dalam badanmu. Itu sejenis hormon penenang, sejenis morfin. Kita nggak perlu lagi cari morfin, di dalam diri kita itu sudah ada, Tuhan ciptakan. Dan hormon itu keluar saat apa? Waktu engkau bersyukur. Benar Alkitab berkata hati yang gembira itu obat yang manjur. Kenapa Yesus berkata, Tuhan bilang sebab itulah yang dikehendaki Bapa bagi kita di dalam Kristus Yesus. Amin saudara. Ya belajarlah. Saudara, kita melihat ya, jadi ayo jangan cuma jadi pendengar firman, jadilah pelaku. Karena ada pengejek-pengejek akhir zaman, dengar firman tuh cuma gini, omongannya pendeta. Saya bukan cuma omong, saya melakukan. Tunggu saya mau difoto dulu. Sudah? Bagus? Oke. Ya, awas kalau enggak bagus loh. Soalnya foto saya ini kalau ditampilkan GSJS tuh jelek-jelek. Pasti jelek saudara. Saya jengkel tuh tapi lihat, jelek sekali foto saya. Karena lagi khotbah di foto, jadi nggak ada gayanya yang bagus. Lagi begini di foto, diangkat jadi brosur. Aduh coba agak-agak bagus sedikit mas. Ya, pilihin yang kurus gitu ya. Terus yang bagus gitu ya. Ini setiap kali angkat tuh jelek saudara. Tapi mau protes ya wes lah. Paling dia bilang itu kan mukanya ibu. Tapi nggak apa-apa. Mending di foto jelek ketemu langsung. Orang bilang Ibu Dewi itu ternyata cantik ketemu langsung ya. Daripada di foto pakai aplikasi. Ininya ditiruskan. Ya mukanya diputihkan. Ya putih banget dia sekarang, kayaknya operasi plastik. Begitu ketemu, aduh kok kayak gini ya. Tidak seindah kenyataan. Ya, kenapa kamu sekarang putih banget? Skincare-nya di mana? Nggak pakai skincare, pakai aplikasi. Banyak dunia tipu-tipu sekarang. Ya Bapak Ibu, 1 Tesalonika 5 ayat 18 kita ulangi lagi supaya saudara pulang ini hafal. Dan bukan cuma hafal, lakukan. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya kembali lagi ke tadi yang awal saya bilang, kita ini mengikut Tuhan, poinnya, intinya, tujuannya adalah melakukan kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Kita disuruh bersyukur dalam segala hal. Waktu keadaan gak baik, bersyukur. Waktu naik gaji, bersyukur. Waktu gak ada gaji, waktu sehat kita bersyukur. Waktu sakit, waktu beli rumah baru bersyukur. Waktu jual rumah, amin. Bersyukur karena ada kuasa di balik ucapan syukur. Alkitab itu ya dan amin, dan dia tidak pernah berdusta. Saya undang para imam musik maju ke depan, saudara, kita mau sungguh-sungguh ya, biar kita ini bukan hanya menjadi pendengar firman. Ayolah, sudah terlalu lama kita jadi Kristen tuh cuma dengar pulang, gak ada perubahan hidup. Ini waktunya kita dengar firman, kita lakukan supaya hidup kita berubah, nasib kita berubah. Hanya ketaatan yang akan membawa kita melihat mujizat Tuhan. Hanya ketaatan yang akan membuat kita ini bisa ya melihat anugerah Tuhan. Nanti saya minta ya Mira untuk nyanyi lagu tentang ucapan syukur. Biar Tuhan beri dia hikmat apa yang mau dinyanyiin saudara ya. Kita percaya bahwa ketika kita melakukan firman Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan menyertai, Tuhan memberkati hidup, usaha pekerjaan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama. Yes, amin.
selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari bersyukur, angkat tanganmu, katakan, Yesus, kami bersyukur Tuhan, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Tundukkan kepala kita dalam hadirat Tuhan. Katakan pada Tuhan, hari ini apapun keadaan kami Tuhan, ajar kami belajar bersyukur kepada Tuhan. Sebab ucapan syukur dapat mengubah kutuk menjadi berkat. Ucapan syukur dapat mengubah sesuatu yang pahit menjadi manis. Ketika kami bersyukur, kami sedang melakukan kehendak Tuhan. Dan itulah yang dikehendaki oleh Bapa bagi kamu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Biar hari ini, katakan, kami tidak mau bersungut-sungut Tuhan. Kami mau bersyukur supaya kami melihat keadaan kami dipulihkan, keluarga kami dipulihkan, rumah tangga kami dipulihkan, usaha pekerjaan kami dipulihkan. Naikkan syukur dari mulutmu saudara. Katakan, aku bersyukur buat rumah tangga, aku bersyukur buat pekerjaanku Tuhan. Bahkan aku bersyukur buat masalah yang sedang aku hadapi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami tahu Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang sehingga hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua dan namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau Yesus.